Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa pengantar kajian kesusastraan yang selalu Ibu banggakan, kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai kaidah sastra. Baiklah, bahasan kaidah sastra kali ini yang pertama adalah perbedaan teks sastra dan non sastra. Bahasan yang kedua adalah jenis teks sastra, dan bahasan yang ketiga adalah sifat-sifat sastra. Kita mulai dengan bahasan yang pertama mengenai perbedaan teks sastra dan non sastra. Anda sudah tahu kan perbedaan teks sastra dan non sastra? Ada yang sudah tahu belum? Belum? Oh, ada yang sudah. Bagus. Coba sebutkan. Ya, betul ya. Teks sastra bersifat imajinatif. Kalau teks non sastra? Oh, mengandung fakta. Betul ya, Anda cerdas sekali. Kemudian teks sastra bersifat subjektif. Kalau begitu, teks non sastra bersifat apa? Ya, bersifat objektif. Nah, yang ketiga, perbedaan teks sastra dan non sastra itu adalah teks non sastra menggunakan bahasa khusus atau dikenal dengan istilah defamiliarisasi. Kemudian teks non sastra menggunakan bahasa ilmiah. Teks sastra juga menimbulkan kesan indah, seni yang menghibur, sementara teks non sastra menimbulkan kesan logis dan sistematis. Teks sastra mengikuti perkembangan budaya, sementara teks non sastra mengikuti perkembangan estetik. Kemudian yang terakhir, teks sastra menyuguhkan berbagai nilai kehidupan, sementara teks non sastra menyuguhkan data faktual sebagai informasi. Bahasan yang selanjutnya adalah mengenai jenis teks sastra. Jenis teks sastra yang pertama adalah puisi. Ciri puisi yang pertama, bahasa puisi itu terikat irama, mantra, dan juga rima. Kemudian berbentuk larik dan bait seperti yang Anda ketahui, juga memiliki tipografi khusus dan lebih banyak menggunakan diksi bermakna konotatif. Kemudian jenis puisi itu sangat banyak ternyata ya. Anda boleh menggali lagi, dan nanti Ibu harapkan Anda mencari berbagai referensi mengenai jenis puisi dan mohon berbagi di forum diskusi. Ada jenis puisi berpola, puisi dramatik, puisi gelap, puisi kanak-kanak, puisi konkret, puisi yang beling, puisi pengakuan, puisi prismatis, dan lain-lain. Kita lanjut mengenai jenis teks sastra berupa prosa fiksi. Ciri dari prosa fiksi itu yang pertama merupakan karangan bebas. Yang kedua, bersifat naratif. Yang ketiga, terdapat nalar yang kuat. Dan yang terakhir, lebih banyak menggunakan diksi bermakna denotatif. Nah, jenis prosa fiksi juga banyak. Sebagaimana jenis puisi, Anda bisa mempelajarinya lagi dan mohon nanti berbagi mengenai jenis prosa fiksi ini. Ada cerita rakyat, hikayat, legenda, dongeng, mite, cerita pendek, cerita bersambung, novel, novelet, anekdot, fiksi mini, dan lain-lain. Nah, jenis teks yang ketiga adalah drama. Baiklah, kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya mengenai jenis teks sastra berupa drama. Ciri drama yang pertama berbentuk dialog, kemudian yang kedua ditujukan untuk sebuah pentas, kemudian dan yang ketiga itu adalah drama memiliki dua dimensi, yaitu dimensi teks sastra dan dimensi seni pertunjukan. Nah, jenis drama sama seperti jenis prosa sangat banyak ya. Ada drama absurd, drama ajaran, drama analitik, drama alur tetap, drama amal, drama baca, drama duka, drama domestik, drama komedi, drama lirik, drama rakyat, drama propaganda, drama realis, drama ria, dan masih banyak lagi. Silakan Anda pelajari lagi ya. Bahasan selanjutnya adalah
sifat khas sastra. Nah, yang menjadi sifat khas sastra adalah bahasa sebagai bahan baku sastra. Sifat bahasa yang pertama adalah bahasa itu tanda, simbolisme suara dari kata-kata. Kemudian bahasa memiliki budaya dan linguistik dari kelompok pemakai bahasa tertentu. Bahasa bersifat ambiguitas, penuh asosiasi, yaitu mengacu pada ungkapan atau karya yang diciptakan sebelumnya. Bersifat konotatif, memiliki fungsi ekspresif, yaitu menunjukkan nada dan sikap penulisnya. Nah, kita lihat bagaimana sifat khas sastra dari masing-masing jenis sastra. Yang pertama, sifat khas sastra bahasa puisi. Nah, ini bisa dilihat dari segi bunyinya, sintaksisnya, kemudian gaya semantik dari puisi, dan juga simbolik. Nah, dilihat dari bunyi puisi itu terbagi menjadi ekspresi bunyi, mungkin juga ada pengulangan bunyi, peniruan bunyi, versifikasi yang berupa rima, ritme, dan juga metro. Nah, bisa juga meliputi sintaksis. Nah, sifat dari sintaksis ini mengandung pengulangan kata, paralelisme, begitu ya. Paralelisme itu sering terjadi dalam kalimat. Nah, kemudian pembalikan atau inversi. Kemudian penyimpangan pola kalimat, juga penghilangan atau pelesapan pola kalimat. Nah, bahasa yang berupa gaya semantis meliputi majas pertentangan, majas analogi atau majas identitas, dan majas kedekatan atau kontiguitas. Anda bisa mencari lebih lanjut ya mengenai referensi majas. Kemudian simbolik. Simbolik ini terdiri atas simbol kata, simbol warna, simbol budaya, simbol alam, simbol suara, dan lain-lain. Bagaimana dengan sifat khas prosa fiksi? Nah, sifat khas bahasa prosa fiksi ini merupakan memang sifat khas gaya bahasa pengarang. Jadi, pengarang memiliki gaya khas dalam menulis ya. Nah, meliputi penggunaan bahasa dalam kalimatnya, begitu ya. Simbolisme, ironis, dialek, majas, dan lain-lain. Nah, gaya bahasa pengarang ini diwujudkan dalam narasi pencerita berupa deskripsi benda, deskripsi latar, deskripsi ruang, peristiwa, dan juga deskripsi tokoh. Nah, gaya bahasa pengarang juga diwujudkan dalam narasi tokoh. Tokoh itu kan ada yang menceritakan, begitu ya, ada yang menceritakan, juga bisa menceritakan orang lain atau tokoh lain, dan juga bisa menceritakan dirinya sendiri, begitu ya. Nah, kemudian bisa juga gaya pengarang itu muncul dalam cakapan langsung tokoh dalam bentuk dialog. Sering Anda melihat dialog dalam narasi, bukan? Ya, pasti sering ya. Nah, kemudian ada juga pandangan tokoh dalam bentuk narasi. Nah, mengenai sifat khas bahasa drama, ini muncul dalam prolog atau adegan pembukaan drama, kemudian dalam dialog atau monolog dari isi drama itu, kemudian muncul dalam epilog atau adegan terakhir atau penutup dari sebuah drama. Nah, dalam prolog bahasa drama itu bersifat narasi. Itu mengandung narasi mengenai tokoh-tokoh, pemerannya, konflik yang terjadi, dan sinopsis drama. Kemudian untuk monolog atau untuk dialog, gitu ya, bahasa itu meliputi percakapan sehari-hari sebagai bentuk tiruan, gitu ya. Jadi ada yang meniru kakek, nenek, begitu ya, anak kecil. Nah, itu bahasa tiruan. Kemudian sifat bahasa drama ini memang bahasa lisan yang komunikatif. Selanjutnya, bahasa harus tetap mempertahankan segi estetisnya. Dan yang terakhir, tentu saja dialog itu mewakili tokoh yang dibawakan. Baik itu watak secara psikologis, watak secara sosiologis, begitu ya, ataupun watak secara fisiologis. Nah, dan yang terakhir, sifat khas drama yang muncul dalam epilog. Ini bersifat narasi.
sama seperti prolog. Hanya narasi di bagian epilog ini, narasi mengenai inti dari cerita ataupun hikmah atau komentar atas cerita drama yang sudah dipentaskan, ataupun berupa pesan-pesan moral, kemudian nilai-nilai kehidupan dari suatu drama. Ya, baiklah, saya harap Anda sudah bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, saya mohon Anda membaca ulang rujukannya. Ini adalah rujukannya ya. Bacalah kembali rujukannya mengenai sifat-sifat sastra dalam buku Wada Wallace dan Austin Warren mengenai teori kesusastraan. Kemudian baca juga bab bahasa puisi dalam buku Luxemburg dan kawan-kawan dalam buku Pengantar Ilmu Sastra. Juga baca mengenai analisis puisi dalam buku Luxemburg dan kawan-kawan mengenai analisis puisi ini ya dalam buku tentang sastra. Kemudian Anda membaca Hasanuddin, bukunya Ensiklopedia Sastra Indonesia, atau Anda membaca lagi Ensiklopedia Sastra Indonesia secara daring. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan Anda bisa menggali terus ya. Materi yang Ibu sampaikan ini secara garis besar saja karena Ibu sangat mengharapkan Anda menggali kembali mengenai karya sastra ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya.